Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menceritakan ulang dari novel Ronggeng Dukuh Paruh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya yang akan menceritakan judul 1, yaitu Catatan untuk Emak. Saya Saranda Alpia yang menceritakan buku 2 yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Saya Depirati Maulida akan menceritakan buku 3 yang berjudul Jentera Biang Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya akan menceritakan kembali judul 1. Bab 1 ini menceritakan tentang gadis kecil berusia 11 tahun yang bernama Serintil. Dia berperan sebagai ronggeng. Juga menceritakan peristiwa keracunan tempe bongkrek yang menewaskan banyak penduduk, termasuk orang tua Serintil. Santayib, ayah Serintil, adalah pembuat tempe tersebut. Ketika warga menyadari tempe itu beracun, Santayib merasa bersalah dan memakan sehingga istrinya meninggal. Lalu selanjutnya mengenang tragedi besar di Dukuh Paruh. Tragedi ini menjadi trauma yang mendalam bagi Rasus, seorang anak laki-laki yang juga menjadi kesaksian kematian ibunya akibat racun dari tempe tersebut. Yang ketiga, ini menceritakan sebagaimana Serintil dipersiapkan menjadi ronggeng. Ada tradisi buka kelambu di mana keperawanan Serintil dilelang menjadi syarat terakhir sebelum menjadi ronggeng. Yang terakhir menceritakan kepergian Dukuh Paruh terhadap tradisi yang sudah merenggut Serintil menjadi seorang ronggeng karena ia sudah tidak bisa membayangkan emaknya lagi. Setiap melihat Serintil harus ke desa Dauan, ia mulai hidup baru dengan berjualan singkong, lalu bertemu dengan seorang tentara sersan yang bernama Slamet. Setelah itu Rasus ditawarkan menjadi tobang, ia pun menyetujuinya dengan meninggalkan Dukuh Paruh. Mungkin sekian yang saya ceritakan. Terima kasih. Sebelumnya aku bakal nyeritain buku tema 2 yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Di bab pertama menceritakan tentang perpisahannya Serintil juga Rasus. Di situ juga Serintil ngerasa kecewa karena Rasus pergi ninggalin Serintil gitu aja. Di situ juga Serintil yang hendak bertemu dengan tamunya bernama Marsusi, tapi ia malah pergi ke pasar Dauan untuk menghindari pertemuan itu. Dan saat waktu senja tiba, ia juga bertemu sama neneknya yang bernama Nyai Sakarya. Dan di situ juga ia kembali pulang. Terus di bab keduanya itu juga menceritakan Serintil yang jatuh sakit, itu sakit di rumah neneknya. Ia juga bertemu dengan Tempi yang punya anak bernama Goder yang masih bayi. Serintil ngerasa nyaman ketika dekat sama Goder, anaknya Tempi. Lalu beberapa hari kemudian Serintil pergi ke rumah Karteja dan Nyai Karteja untuk bertemu dengan Marsusi sambil menggendong Goder. Tapi di situ Serintil membuat kerusuhan lagi yang menyebabkan Marsusi marah dan harga diri Marsusi merasa terinjak. Tapi Serintil mengabaikan Marsusi. Lalu Serintil pergi pulang ke rumah neneknya. Di situ ia juga ditawarkan untuk meronggeng di acara 17 Agustus. Terus Serintil mengiyakannya ketika Serintil melihat keadaan keluarga Sakum yang malang. Lalu di bab 3 di situ Marsusi ingin mencelakai atau menghilangkan nyawa Serintil dengan menggunakan mantra atau dukun. Tapi di situ juga nggak jadi karena sebuah masukan dari Tarim, dukun itu, yang menyuruhnya
untuk mempermalukannya lagi, bukan menghilangkan nyawanya. Lalu di situ Marsusi berpikir keras dan mengatakan tidak ingin membuat Serintil meninggal, tapi dia melakukan 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 ia melakukan melakukan membuat Serintil tidak bisa bernafas di acara meronggengnya yang 17 Agustus itu. Serintil juga di situ bertemu sama Tremudro yang anak yang punya sekolah di Pasar Dawan. Tapi kejailan Marsusi yang tadi itu ketahuan sama Karteja. Karteja justru memperlakukan Marsusi dengan baik agar Marsusi mungkin biar nggak seperti itu lagi, dan mereka juga berpisah dengan senyuman satu sama lain. Setelah acara 17 Agustus itu selesai, Serintil diajak sama Bu Wedena sama Pak Wedena untuk menginap, tapi Karteja datang untuk menyegahnya bahwa Karteja bilang kalau orang-orang Dukuh Paruk itu tidak boleh menginap. Akhirnya rombongan Dukuh Paruk kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Lalu di bab 4 menceritakan bahwa Pasentika datang ke Dukuh Paruk meminta Serintil meronggeng di rumahnya sekaligus menjadi gowok untuk anaknya. Awalnya Serintil menolak karena dia nggak punya pengalaman menjadi gowok. Tapi ketika ia sampai di rumah Sentika dan Nyai Sentika, ia bertemu dengan anaknya Waras. Lalu ia buru-buru mengiyakan bahwa ia bersedia menjadi gowok. Ketika Serintil sudah meronggeng semalaman, di pagi harinya ia menjadi gowok untuk anaknya yang berusia 17 tahun itu selama 4 hari. Tapi di pagi harinya Serintil pulang ketika Waras sedang tertidur lelap. Di situ juga Serintil sama Waras kelihatan dekat banget. Jadi Serintil ngerasa itu perpisahannya menyedihkan. Terus di bab terakhir juga di situ menceritakan tentang kebaikannya Bakar kepada Serintil dan rombongan calungnya yang di Dukuh Paruk. Dan Serintil juga diminta untuk meronggeng di tempat yang sudah ditunjukkan sama Bakar. Tapi Serintil di situ ngerasa nggak pantas ngelihat penontonnya yang saling melakukan kekerasan dan menghajar padi-padi yang gak tahu milik siapa. Lalu Serintil juga memilih untuk tidak meronggeng lagi dengan Bakar. Tapi setelah itu makam Ki Secemenggala rusak. Serintil dan rombongannya berniat untuk balas dendam dan meronggeng lagi dengan kelompok Bakar. Tujuannya untuk membalaskan dendamnya. Lalu di situ juga ada kejadian di Jakarta bahwa tentara dan polisi saling menyerang. Dan sempat ada banyak orang yang mengendap-endap datang ke desa Dukuh Paruk, tapi di situ nggak jadi karena pemuda keburu melihat mereka. Jadi ya jadi. Terus di pagi harinya Serintil sama Karteja niatnya untuk menanyakan kepada kantor polisi apa yang sedang terjadi. Tapi Serintil dan Karteja ditahan oleh polisi begitu saja. Begitu juga Karteja dan semuanya ditahan sama polisi dan dipenjara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depreci Maulida, akan menceritakan judul buku ketiga, yaitu Jentera Biang Lala. Bab 1 menceritakan Dukuh Paruk yang mengalami kebakaran pada tahun 1965 dan waktu warga di sana sedih dan ketakutan. Dan ada rumah tersisa, yaitu seorang nenek hidup sendiri, dan nenek itu sering berkata Rasus. Itu adalah cucunya. Rasus yang menjadi tentara, tetapi ia pulang kampung ke desa Dukuh Paruk karena merindukan neneknya dan menjenguk neneknya.
Setelah sampai di sana, melihat nenek yang sudah sekarat. Tidak lama setelah Rasus dengan datang, neneknya meninggal. Kemudian Rasus dikasih perintah oleh kakek Serintil untuk membebaskan Serintil di penjara. Kemudian Rasus menjalankan perintahnya meskipun dengan berat hati. Rasus berusaha mencari Serintil lalu menemukan di penjara yang di dalamnya terdapat ada Serintil. Kemudian mereka berdua bertemu, tetapi mereka tidak bicara satu sama lain. Pada akhirnya, Rasus pun tidak dapat membebaskan Serintil dan memilih untuk melanjutkan pekerjaan sebagai tentara. Bab 2 menceritakan di Dukuh Paruk, Serintil kembali setelah lama menghilang, membawa kenangan pahit, tragedi. Pada tahun 1965, hubungannya dengan Goder, anaknya, perlahan pulih meski awalnya terasa asing. Ketika Nyai Kartarja meminta menerima lamaran Marsusi demi penghidupan, Serintil menolak keras. Marsusi mencoba memaksa, tetapi rencana gagal. Dan Serintil akhirnya dikirim pulang. Tamir dan Diding, pemuda Jakarta, datang mencari Serintil, namun ia menolak mereka dengan sikap dingin. Serintil tetap menjadi simbol ketabahan meski terus dihantui luka masa lalu dan ketidakadilan yang tak kunjung usai. Bab ketiga menceritakan anak-anak Sakum yang bermain cerita di Dukuh Paruk mengingatkan Serintil pada hidup yang berayun antara hitam putih, kehidupan berkedudukan, berubah saat Serintil menghadiri rapat ganti rugi tanah Goder dan bertemu Bajus di Jakarta, yang menunjukkan perhatian meski ia dihantui masa lalunya. Rasus pulang saat cuti dan bertemu Serintil, menimbulkan harapan warga agar mereka bersatu. Meski ada cinta, jarak emosional tetap ada. Terganggu oleh tamu-tamu Serintil dan pembicaraan pernikahan, Rasus memilih pergi dari awal, meminta Serintil dijaga dan tak kembali menjadi ronggeng. Bab keempat, pada tahun 1970, proyek irigasi mengubah Dukuh Paruk, sementara hubungan Serintil dengan Bajus berakhir tragis. Bajus memaksa Serintil melayani pejabat demi keuntungan, menghancurkan secara mental. Serintil kembali ke Dukuh Paruk seperti mayat hidup, kehilangan jiwa dan kemanusiaannya. Rasus pulang dan menemukan Serintil dalam kondisi mengenaskan. Dengan tekad kuat, ia merawat dan membawa Serintil ke rumah sakit. Meski dipandang rendah warga desa, rasa tanggung jawab pendorongnya untuk memulihkan Serintil sekaligus membantu Dukuh Paruk menemukan arah hidup yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan cerita dari kami. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.